warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Kepala Program Studi D4 Manajemen Perhotelan sekaligus dosen pengampu mata kuliah kehumasan, Ibu Dian Yuli Rendrawati, Esos MM PhD. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah kehumasan, Ibu Umi Farika Basca, SE MM. Yang saya hormati, jajaran dosen D4 Manajemen Perhotelan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, dan yang saya banggakan teman-teman penonton semuanya. Tak lupa puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat karunia-Nya dan memberikan kemudahan sehingga saya dan teman-teman D4 Manajemen Perhotelan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga masih diberi kesempatan untuk mengikuti ujian akhir semester. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Natasha Restuani Marhendika, merupakan mahasiswa aktif semester 5 Program Studi D4 Manajemen Perhotelan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Seperti yang kita ketahui, saat ini banyak sekali kerusakan alam yang sedang menimpa lingkungan di sekitar kita. Kerusakan tersebut yaitu seperti polusi yang semakin memburuk, banjir, sampah yang terus menumpuk, terjadinya pemanasan global atau yang biasa kita sebut sebagai global warming. Saat ini, Indonesia menempati peringkat ke-17 negara di dunia dengan polusi udara terburuk menurut National Content News. Dan berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, sampah di Indonesia mencapai 18,2 juta ton per tahunnya dengan sampah yang dapat dikelola hanya 13,2 juta ton per tahun. Dengan adanya polusi, maka dapat membuat bumi kita menjadi semakin sakit dan berbahaya untuk ditinggali. Dan dengan adanya penumpukan sampah, maka mengakibatkan terjadinya bencana alam seperti banjir dan mengakibatkan lingkungan sekitar kita menjadi rusak. Kerusakan-kerusakan tersebutlah yang sangat berakibat fatal dan membuat bumi kita semakin memprihatinkan. Selain berdampak bagi bumi, polusi dan penumpukan sampah juga memiliki dampak yang buruk bagi masyarakat, yaitu bisa mendatangkan berbagai macam penyakit dan mencemari lingkungan tempat tinggal sekitarnya. Bumi yang kita tinggali ini sebaiknya perlu dijaga dengan baik supaya kondisinya bisa terus dalam keadaan baik. Menjaga bumi bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya yaitu dengan cara menerapkan gaya hidup eco-friendly dan sustainable. Konsep gaya hidup eco-friendly merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kondisi lingkungan dengan menerapkan penggunaan peralatan, barang, dan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Sedangkan konsep sustainable sendiri dalam konteks tersebut yaitu kegiatan penggunaan peralatan, barang, dan bahan-bahan yang ramah lingkungan secara berkelanjutan atau terus-menerus. Eco-friendly dan sustainable saat ini telah menjadi sebuah tren untuk menerapkan gaya hidup yang kekinian. Beberapa masyarakat telah sadar akan pentingnya menggunakan barang-barang yang ramah lingkungan dan dapat digunakan secara berkelanjutan atau terus-menerus. Para pengusaha maupun desainer mulai berlomba-lomba untuk membuat sebuah produk yang ramah lingkungan dan dapat digunakan secara berkelanjutan. Namun sayangnya, masih banyak juga masyarakat yang belum sadar akan pentingnya peran mereka dalam merawat bumi.
masih banyak masyarakat yang belum mengerti manfaat dari penerapan gaya hidup eco-friendly dan sustainable. Maka dengan ini, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk menyadari betapa pentingnya peran kita dalam merawat dan menjaga bumi kita. Merawat bumi dan menjaga bumi kita bisa dilakukan dengan cara menerapkan gaya hidup eco-friendly dan sustainable. Gaya hidup eco-friendly dan sustainable memiliki banyak sekali manfaat untuk kehidupan kita, yaitu dapat mengurangi polusi, dapat mengurangi timbunan sampah, membuat hidup lebih sehat, menjadi lebih hemat, melatih kreativitas, dan mencegah terjadinya global warming atau pemanasan global yang semakin parah. Tentu saja manfaat-manfaat tersebut sangat berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Gaya hidup eco-friendly dan sustainable tidak hanya memiliki banyak manfaat, tapi gaya hidup tersebut mudah untuk dilakukan oleh masyarakat. Yaitu ketika kita berada di dalam rumah, kita bisa menerapkannya dengan mematikan listrik yang tidak dipakai, mengatur durasi AC, menggunakan lampu LED dengan daya listrik yang rendah, menggunakan barang-barang yang bisa digunakan secara berkelanjutan, menggunakan spray yang terbuat dari linen, menanam tanaman hidroponik tanpa pestisida, menggunakan sistem repair daripada replace ketika ada barang yang rusak. Dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan. Dan ketika kita berada di luar rumah, kita bisa melakukannya dengan lebih sering menggunakan transportasi umum daripada menggunakan kendaraan pribadi, membawa botol minum yang berbahan selain plastik, yaitu berbahan kaca atau stainless, membawa sedotan yang tidak berbahan dari plastik, yaitu bisa menggunakan sedotan dengan berbahan bambu, kertas, atau stainless, membawa tas kain sebagai ganti dari tas plastik untuk membawa barang-barang yang ingin dibelanjakan atau yang ingin dibawa, memakai jas hujan yang dapat digunakan berkali-kali, dan masih banyak lagi. Penerapan eco-friendly dan sustainable di kehidupan masyarakat dinilai sangat simpel, karena barang-barang yang digunakan sudah banyak ditemukan. Selain itu, dengan menerapkan dapat menciptakan banyak sekali manfaat yang sangat berdampak besar bagi bumi kita, yaitu dapat mengurangi tingkat polusi dan pencemaran udara, mengurangi penumpukan sampah, mencegah terjadinya banjir, dan mencegah terjadinya global warming yang semakin parah. Karena dengan tidak terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut, maka membuat lingkungan sekitar layak untuk terus ditempati, tidak mengakibatkan penyakit pada masyarakat, dan dapat membuat masyarakat hidup dengan sehat dan nyaman. Sehingga, mari teman-teman untuk mulai menerapkan gaya hidup eco-friendly dan sustainable dari sekarang, karena penerapan tersebut berasal dari kita dan berdampak baik untuk kita pula dan lingkungan sekitar kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.